Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan di alur cerita Battle Through the Heavens Season 6, versi novel. Panatua Zaesin ngucapin banyak beribu-ribu terima kasih, buat kalian yang sudah hadir mampir di YouTube Panatua Zaesin sambil minum kopi, nyimak alur cerita Xiaoyan, menyelamatkan Abah Yaolao. Kita langsung saja ke TKP. Pertempuran melalui surga, bab 1217, misi penyelamatan. Menara pil tingkat atas terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, kepala menara pil yang hebat hanya akan menerima tamu di sini ketika mereka adalah VIP. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk secara acak di dalam aula besar ini, yang telah lama dikosongkan. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. Keke, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda masih memiliki cara yang bebas dan mudah itu. Suan Kongzi di kursi pemimpin memandang pria tua berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya dan tertawa. Pria tua berpakaian hijau itu secara alami adalah Feng Zunze, yang telah melakukan perjalanan tanpa henti dari paviliun bintang jatuh setelah menerima pesan Xiaoyan. Dia hanya terkekeh dan tertawa setelah mendengar kata-kata Suan Kongzi, "Bagaimana saya bisa senyaman kamu, kepala yang hebat?" Paviliun bintang jatuhku hanyalah sebuah karakter kecil jika dibandingkan dengan menara pil. Ada seorang pria yang agak kuno sedang duduk di samping Feng Zunze. Tubuhnya kaku, itu lurus seperti tombak, memberi seseorang perasaan yang tajam. Seolah-olah olahraga yang duduk bukanlah orang, namun pedang yang mengandung aura tajam. Keke, diriku yang dulu tidak meninggalkan wilayah pil untuk waktu yang lama. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Mata Suan Kongzi menatap pria kuno itu saat dia bertanya sambil tersenyum. Saya sudah lama melupakan nama lama saya. Selanjutnya, saya telah membuat nama untuk diri saya sendiri. Taijian pedang logam pria kuno ini sopan kepada Suan Kongzi. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyuman yang agak jelek. Mungkinkah Tianjian Zunze yang membuat gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun yang lalu? Kejutan segera melintas di wajah Suan Kongzi saat dia bertanya. Wajah orang tua Taijian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Karakter orang tua ini seperti ini. Permusuhan antara dia dan Sekte Pedang Giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba menyapu mata ke aula besar itu. Dia bertanya, "Di mana Xiaoyan?" Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya. Keke, apa yang Feng tua katakan? Bagaimana anggota generasi yang lebih muda ini bisa menipu orang yang lebih tua sepertimu? Tawa lembut ditransmisikan dari luar aula besar ketika suara Feng Zunze baru saja terdengar. Segera, beberapa sosok mendorong pintu dan perlahan masuk. Mata Xiaoyan terfokus pada Feng Zunze di dalam saat dia memasuki aula besar. Dia segera menghela nafas lega. Feng Zunze mutlak diperlukan untuk operasi ini. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa diyakinkan setelah secara pribadi melihat Feng Zunze di aula. Bintang 9 Douzong. Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan baru saja menerobos ke kelas Douzong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa melambung ke bintang 9 dalam waktu kurang dari setahun? Petik 2. Wajah Taijian Zunze yang tampak tegas di sisi Feng Zunze bergerak sedikit. Beberapa kejutan melintas di mata yang tenang. Feng Zunze telah memahami secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoyan. Dari cara Feng Zunze berbicara, jelas terlihat bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Taijian Zunze tidak begitu yakin dengan murid Yao Chen. Namun, sekarang dia telah melihat Xiaoyan secara pribadi. Dia akhirnya merasakan keanehan tersembunyi di bawah wajah muda ini. Keke, aku hanya beruntung. Xiaoyan tertawa saat dia berjalan ke aula besar. Dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan Ziyan yang tampak malas mengikuti di belakang. Gadis ini sangat tidak puas karena Xiaoyan membawanya untuk bertemu orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkan tidur lebih lama? Feng Zunze tersenyum. Matanya bergeser sebelum memutar pada dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze tanpa bergerak. Tianjian Zunze di sebelahnya juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang kuno. Mata menatap tajam pada keduanya. Menjadi seorang elit Douzun,
dia bisa merasakan bahwa orang tua dan wanita ini sepertinya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa doa ini? Feng Zunze mengedipkan matanya. Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan yang dalam dengan Xiaoyan. Selain itu, hal yang menyebabkan dia lebih memperhatikan adalah kekuatan dari dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Dari akal sehatnya, orang kedua ini sama-sama telah mencapai level bintang 3 Douzun. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi pembantu selama operasi ini. Ini dokter peri kecil dan ini Tianhuo Zunze, Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunze, hatinya tanpa sadar bergetar sedikit saat mendengar perkenalan Xiaoyan. Dia tidak melihat Xiaoyan selama lebih dari setahun, namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang ke-9 tetapi dua teman kuat dengan kekuatan bintang 3 Douzun setelah muncul di belakangnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat. Feng Zunze tertawa getir di dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Central Plains. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di Central Plains. Berita tentang persaingan yang mengguncang bumi selama Pil Gathering telah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Berdasarkan tebakan Feng Zunze, kemungkinan ekspresi Wind Lightning Pavilion akan cukup menarik setelah mendengar berita itu. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Ini Tejian Zunze. Dia juga penolong yang saya temukan. Beberapa teman di masa lalu mundur setelah mendengar bahwa kami berencana melawan Hall of Souls. Saya juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka mungkin akan membuat marah Hall of Souls dan mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Feng Zunze menghela napas. Setelah itu, dia menunjuk Tejian Zunze di sekitarnya dan berkata, Tejian Zunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, dia juga menyumbangkan budi kepada Yao Chen. Jika tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti saya ketika dia mendengar bahwa saya akan menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan diam-diam mengangguk saat mendengarnya. Rupanya Feng Zunze cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan ahli kelas Douzun tidak akan berani menyakiti perasaan mereka. Namun demikian, hati Xiaoyan merasakan kekaguman pada Tejian Zunze ini karena dia bisa melangkah maju dan meminjamkan tangannya. Menciptakan situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin tidak menguntungkan, namun memberikan bantuan pada saat dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiaoyan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Tejian Zunze atas kebenarannya. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia menghadapi Tejian Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berterima kasih padanya. Alasan saya berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang saya telah membalas dendam, saya tidak punya apa-apa lagi untuk bertanya. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi sebesar ini, menerobos masuk ke Hall of Souls bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia. Suara Tejian Zunze agak serak saat dia berbicara. Xiaoyan merenung saat mendengar nada suara orang ini, yang tampak seolah-olah dia sudah membuang segalanya. Jenis orang yang bisa menyimpan dirinya secara acak adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di sisi mereka selama operasi ini. Xuan Kongzi sudah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Saya telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak memperhatikan bahwa Hall of Souls telah menggeser penjara Yao Chen. Jika tidak, kami mungkin akan memberitahu mereka jika kami menagih ke kota Ming. Feng Zunze menggantungkannya dan berkomentar dengan lembut. Namun, aku tidak berharap mereka memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang dalam yang tertutup kabut dingin, kemungkinan Hall of Souls pun akan kesulitan terlihat. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami tidak punya cukup waktu. Selain itu,
Kami tidak tahu apakah Hall of Souls akan menerima kabar dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua usaha kami akan sia-sia. Kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, banyak hal dapat berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Feng Zun dia mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi? Kami akan berangkat besok. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan. Ditambah Feng Zunze dan Taijian Zunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 douzun. Menambah kekuatan pertarungan eksplosif Xiao Yan, mereka akan mampu melawan 6 douzuns. Barisan ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiao Yan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan bisa menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Ia pun sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan adalah hal yang penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap lengah Hall of Souls, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Souls membangun, mereka hanya bisa mengungkap masalah. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok. Xuan Kongzi juga terkejut saat dia melihat Xiao Yan dan Feng Zunze, yang dengan cepat memutuskan kapan mereka akan bertindak. Dia mengangguk tanpa daya saat dia berdiri dan berkata, karena kalian semua sudah memutuskan, aku yang dulu akan berharap kalian semua berhasil dalam operasi. Kami akan menerima kata-kata keberuntungan Xuan tua. Xiao Yan tertawa, kilatan tajam tiba-tiba melonjak ke mata yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun hingga hari ini. Sekarang, akhirnya tiba saatnya dia bertindak. Guru, tunggu murid. Kali ini, saya pasti akan menyelamatkan Anda dari tangan Hall of Souls. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah berikutnya, beberapa sosok diam-diam dikerahkan keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar Holy Pill City. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ayo pergi. Xiao Yan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya yang pertama berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini.